Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Jumpa dalam program Bunda PAUD Menyapa. Program Bunda PAUD Menyapa ini adalah program yang dibuat khusus untuk masyarakat Kalimantan Timur yang akan disapa oleh Bunda PAUD Kalimantan Timur. Dan kali ini kita akan bicara tentang coding. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, coding itu sekarang sudah mulai kita mendengar di mana-mana, tapi untuk anak PAUD kayaknya baru disosialisasikan. Dan hari ini saya menghadirkan seorang pakar pakar teknologi digital, yang beliau juga adalah Duta Teknologi tahun 2018, Bapak Muhammad Yahya, yang sekaligus beliau juga adalah pengurus Pokja PAUD Kalimantan Timur. Selamat pagi Pak Yahya. Selamat pagi Bu Fitri, selamat pagi anak-anak PAUD dan bunda-bunda guru PAUD semua di Nusantara, terutama Kalimantan Timur. Iya, keren sekali Pak Yahya. Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang perkodingan. Perkodingan. Tapi sebelum kita sampai ke perkodingan, kita lihat dulu nih. Gimana anak-anak PAUD kita sekarang, kondisi PAUD yang ada di Kalimantan Timur. Kita lihat dulu ya Pak ya. Oke, Bunda PAUD Menyapa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita sering sekali mendengar istilah coding, ya. Di mana-mana kita sering mendengar dan biasanya familiarnya coding itu di adik-adik yang SD, SMP, SMA gitu ya Pak ya? Betul. Nah, kali ini kita ingin mendengar
mendengar apa sih sebenarnya coding itu dan apa manfaatnya buat kita semua. Oke teman-teman sekalian, perkenalkan dulu Pak Yahya. Beliau adalah Duta Teknologi tahun 2018 yang hari ini akan menemani kita berbicara tentang coding untuk anak usia dini. Ya, Pak Yahya cerita dong tentang apa sih coding itu dulu sebelum masuk ke usia dini. Oh Silakan begitu. Pak Yahya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ya, kalau secara harfiah, coding itu sebetulnya adalah instruksi yang diberikan kepada komputer sehingga komputer memahami instruksi kita dan melakukan apa yang kita perintahkan. Itu arti coding secara sempit atau harfiahnya. Nah, dalam arti luas tidak sekedar instruksi kepada komputer. Nanti implementasinya bisa ke anak-anak tanpa komputer pun bisa jalan kita membelajarkan coding ini kepada anak usia dini. Seperti Oh, itu. iya jadi, tetap harus ada pelakunya ya, Pak, ya? Betul betul. Jadi tidak harus komputerisasi juga ya, Pak? Betul, iya iya, heeh. Mhm. Jadi, kalau misalnya nih, kan banyak nih orang tua yang pasti Mhm. bingung ya, pasti apa sih istilah baru ini? Padahal sebenarnya sudah ada ya, Pak, ya, dalam kehidupan kita keseharian. Contoh nih kayak tadi bicara coding untuk anak usia dini. Ya, Kalau mhm, anak-anak SD mungkin coding itu, bisa ke pengertian mereka kepada mereka sudah bisa bermain komputer udah lebih intens ya. iya, Kalau usia dini, mhm, Pak, sebenarnya dasar-dasar coding itu apa sih untuk anak usia dini? ya, Mmm. di tahun ajaran baru nanti 2025 bulan Juli, ini pemerintah sudah memperlakukan akan menerapkan coding sebagai mata pelajaran di tingkat sekolah dasar, kemudian SMP, SMA, hingga SMK di tahun 2025 nanti. Karena ini, melihat dari studi banding di beberapa negara seperti Singapura, Korea, Mhm. Amerika, Jepang itu sudah diterapkan lebih dahulu mereka. Kita dalam hal ini kalau mau memulai ya boleh dibilang agak sedikit, tertinggal Terlambat atau ya? ketinggalan, Iya, tapi ndak apa-apa, lebih baik ketinggalan daripada tidak sama sekali. Nah, di dalam perkembangannya, ke depan, tidak hanya diberikan kepada jenjang SD, SMP, SMA, SMK saja, PAUD pun juga akan, diterapkan pembelajaran, coding. Dan sebetulnya Bu Fitri, iya. tahun 2020 itu, Dirjen PAUD, PAUD, Dirjen PAUD sudah ada program itu, tahun 2020, berarti itu masa masa Covid ya. iya, Nah, masa kita betul. berinteraksi dengan komputer, Betul. ya. Nah, beberapa sekolah terpilih itu sudah menerapkan dan sudah ada BIMTEK-nya ke guru-guru sekolah terpilih Mmm, itu dan sudah ada modulnya itu. iya ya. Modul buatan Dirjen PAUD untuk pembelajaran coding dari modul 1, 2 hingga modul 4. Nah, kemarin pada kegiatan, BIMTEK TOT fasilitator coding itu saya tanya kepada salah satu narasumber kenapa, di PAUD ini ditinggalkan ini tahun 2025 padahal 2020 pernah ada program Sudah ada, itu, sehingga, ini nanti tahun 2025 ini juga akan ada, BIMTEK, TOT coding coding bagi anak usia usia dini. dini dan sekarang sedang tahap rekrutmen calon fasilitator. Insya Allah dalam 1-2 minggu ke depan akan ada BIMTEK juga untuk penguatan pembelajaran coding untuk anak usia dini oleh Dirjen PAUD. Eee, Mhm, jadi, berarti mhm, ada nih yang terputus iya, informasinya nih. betul, iya, Ya sebenarnya heeh, ada. Tapi heeh, sebenarnya, dasar-dasar ini harus ini dulu Pak, karena kita mhm, ngobrolnya ini tentang kita bergeraknya di anak usia dini. betul betul, Supaya guru-guru itu betul-betul, paham, bahwa sebenarnya dasar-dasar coding itu sudah diajarkan kan di sekolah ya, Pak? Kayak betul misalnya sekali bikin lingkaran, betul sekali, bikin iya, ulat-ulat dikasih lingkaran-lingkaran, betul, heeh, jadilah ditempel-tempel gitu, pola ya iya seperti betul, itulah. heeh, jadi Itu memang sekolah dasarnya mhm, sudah ada. belajar terkait coding itu,
kita mengenalkan beberapa elemen. Pertama tadi ya, terkait, pola tadi yang Bapak Ibu Pola, aja, ya. kemudian instruksi Ya. gerak maju, mundur, ke atas, ke bawah itu juga bagian dari itu, dan itu kan tidak harus diajarkan dengan, komputer, Iya iya. ya instruksi-instruksi biasa seperti anak kita suruh maju, straight-ward dan backward atau turn left, turn right Itu itu sudah kan coding? itu juga bagian dari melatih coding anak, Iya yang iya. nanti implementasinya kan dalam program. Iya iya Nah, iya. nanti diimplementasikan di dalam komputer namanya plug-in, kalau yang tanpa komputer unplugged tadi. Oh Yang gitu. tanpa komputer bisa, dengan komputer pun bisa. Di komputer nanti ada itu contoh-contoh aplikasi yang sederhana untuk anak usia dini, mulai dari 5 sampai 8 tahun ini pakai aplikasi ini. Iya. Studi kasusnya nanti ini membuat ini, menggerakkan mobil atau menggerakkan objek ini, menggerakkan Iya iya binatang, iya seperti iya. itu. Ada latihan-latihannya yang Latihan khusus, nanti. ada aplikasinya itu nanti. Jadi nanti arahnya Mhm. dia harus tetap pakai komputer nanti? Ya, sebelum ada komputer ya mungkin yang tanpa komputer dulu Oh, kan, iya konsep iya iya. dasarnya tanpa komputer dulu, Oke oke setelah oke. anak-anak pahami nanti baru diperkenalkan aplikasinya. Sesungguhnya yang kemarin kita mainkan bisa juga kita program pakai komputer. Nah, Iya. ini ada binatang ini, ayo kita Iya iya. bagaimana binatang Biar ini binatang bisa menuju jalan. jalan, ya jalan ke sini harus kemana, belok ke berapa Iya. langkah dia harus maju, mundur, itu bisa nanti dengan komputer pun juga bisa. Oh ya, berarti yang kita Nah, pahamkan kepada masyarakat itu bagaimana mhm, orang tua juga paham, mhm, anak-anak juga paham, mhm, sehingga instruksinya itu benar-benar, pas gitu ya. betul, Contoh nih Pak, heeh, saya pernah tuh ada heeh, gambar anak usia mhm, dini, mhm, terus dimasukkan dalam, program, mhm. jadi bisa bergerak-gerak. Nah, Itu coding juga ya untuk Pak? bisa bergerak itu diapakan? Itu, Nah nah itu itu kan, akhirnya ada ya, akhirnya itu. di situ kita memahami pada anak-anak, "Nih loh gambar kamu tuh bisa bergerak Heeh, kalau heeh. kamu yang memberikan perintah." Perintah ya, Wah itu dia. cara memberi perintah itu bagaimana ya, itu peran guru nanti itu ngasih pengenalan ya, Pada anak-anak. iya. Iya. Perintahnya nanti berubah, biasanya kalau untuk anak usia dini pakai blok blok kode. Jadi nggak skrip kayak orang dewasa seperti itu. Kalau tingkat SMA, SMK sudah skrip, Iya tapi iya kalau untuk iya. SD, PAUD, SMP itu pakai blok coding. Ada simbol-simbol, berupa simbol-simbol, ini Iya iya. simbol untuk maju, simbol untuk ini Iya iya. mundur, simbol ini untuk kondisi, ketika kondisinya ini, seperti itu sih, berupa simbol-simbol tapi lebih mudah dicermati oleh anak usia dini. Oke. Iya, Mhm, pemirsa di rumah keren ya. mhm, Jadi kita sebenarnya, harus paham itu bahwa mhm, mengajarkan coding kepada anak usia dini itu harus ada, mhm. triknya ya, Pak, ya. Triknya, Harus ada iya, triknya, harus ada, heeh. apa apa trik and tips. Iya, tips and triknya, Iya. iya. Emang sekarang kalau kita belajar coding itu apa sih, Pak, manfaatnya dalam jangka panjang buat anak-anak? Iya, dalam, coding ini kan, tujuannya bagaimana anak-anak itu bisa berpikir secara sistematis, secara logik sehingga dia, bisa memecahkan masalah, berpikir komputasional. Kalau kita lihat, ada 4 pilar kita berpikir komputasional tuh. Mhm. Yang pertama adalah, dekomposisi. Dekomposisi itu memecah masalah-masalah yang Iya, kompleks menjadi rincian. Katakanlah rincian, kan iya. anak-anak mau bikin makanan suka anak-anak nih ngerebus mie. Ada tutorialnya. Jadi masalahnya apa? Menyiapkan ini Iya, dikomposisi dulu gitu kan. iya. Setelah didekomposisi, maka nanti ada namanya, pola, pattern recognize atau pola. Next-nya melakukan apa? Iya, Iya ada pola-pola yang berulang, iya, kemudian kondisinya seperti apa, kemudian, step yang berikutnya itu adalah, abstraksi. pemecahan masalahnya. Abstraksi bagian-bagian yang tidak begitu penting, itu bisa disederhanakan sehingga kita mendapatkan esensi yang paling penting dari problem itu. Ya, Mhm. urutan terakhir adalah algoritma, nanti kita menyusun step by step untuk menyelesaikan masalah itu, mulai dari sini, ada kondisi ini, ada looping ini sehingga, solusinya bisa tercapai itu. Jadi, tujuannya gitu, anak-anak bisa berpikir, sistematis, logis, sehingga mudah dalam memecahkan masalah, baik itu masalah kehidupan maupun masalah ketika dia misalnya membuat program di komputer, seperti itu kan. Iya iya iya. Mhm. Berarti otak kirinya yang dibangkitkan ya, Pak?
Ya bisa jadi seperti itu, kalau nanti dia belajar seninya juga akan bisa kanannya nih. Kan, membuat program tidak hanya visualisasi tidak hanya instruksi, tapi visualisasi, ini perlu warna apa, bentuknya seperti Ya, apa, itu kan kotak kanan bermain itu, agar ya. menarik gitu, kasih warna ini, bentuknya seperti ini gitu. Ya, 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 ya. Seperti itu. Jadi tadi kan karena gini, biasanya anak usia dini itu otak kanannya kan Pak yang berkembang. Betul, iya, Lagi kita ini kan, sekarang heeh, ini kayaknya, dengan pembelajaran coding ini otak kanan dan otak kiri bisa bisa berimbang tumbuh. betul, Keren heeh, sekali. Sebenarnya kalau, heeh, kita menyadari itu ya Pak ya, sebenarnya dalam, pendidikan anak usia dini itu udah lengkap semuanya. betul sekali, heeh, Betapa orang tua itu bisa mengeluarkan semua potensi diri anak kalau menyadari sejak dari dini usia. betul, iya iya, Iya, heeh, iya, iya. Keren sekali, Pak. mhm, Berarti, apakah ini nanti contoh nih, Pak, mhm, kalau robotik gitu, Pak. mhm, Robotik tuh juga bagian dari setelah ya, iya berarti iya robotik ini hasilnya iya, setelah dia memahami, menyusun programnya, mhm. bisa membuat pola, membuat peta, Mhm. aplikasinya Nah, itu? bisa kita implementasikan seperti itu. Sekarang Wah, sekarang ada iya. permainan robotik yang tanpa komputer juga, Iya, Bu iya, iya, Fitri. iya, Jadi heeh. ada, alat peraganya pernah saya, eee eee, ditunjukkan itu semacam kertas, kertas berwarna-warna Iya, nih. iya, iya, Kalau iya. ini warna putih, warna merah itu harus ngapain, kemudian kita letakkan boneka, boneka robot yang sudah ada sensornya nih, Iya, sensornya. Jadi warna-warna itu kita susun, anak-anak yang menyusun warna ini. iya. Warna ini supaya dia mencapai titik tertentu, Oh, iya. ketika kondisi ini ada ini, dia harus lewat mana. Nah, itu pakai Oke. permainan robotik yang dalam bentuk boneka, Iya, 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 boneka iya. sensor warna. Ada Kayak permainan itu. labirin gitu ya, dia Betul mengikuti seperti labirin, dia heeh, harus mengikuti pola merah merah merah, iya, biru heeh, biru biru yang dia ikuti mhm gitu ya? mhm, Seperti itu ya, Pak, ya? seperti itu, Perintah itu bagian dari sensorinya? iya, sensornya harus ada di situ. Oke, 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 oke. Mhm, Wah, berarti mhm, anak itu akan tumbuh dengan teknologi tapi mhm, secara ramah, betul, tanpa dipaksakan betul. dan dia menyenangkan. Betul, heeh. Seperti itu mungkin ya Iya, konsepnya ya, Pak? betul, konsep anak usia dini kan bermain sambil belajar itu Betul, kan ya, betul. bermain sambil belajar. Terus kalau Nah, misalnya gini, Pak, kalau misalnya nih, dia kayak cari jejak gitu, iya, coding juga nggak itu? bagian Bagiannya dia iya, dia bagian dari itu ya, tapi heeh heeh, dia melakukan, heeh, dia memerintah dirinya sendiri untuk melakukan pencarian jejak itu, betul gitu? betul, heeh, problemnya akan, dia Dia yang dikasih tantangan menyelesaikan. harus mencapai itu gitu ya, kemudian di dalam hambatannya itu ada rintangan, ketika ada rintangan ini dia harus kemana dulu gitu kan, itu bagian, Iya, permasalahan yang terkait dengan itu, berpikir komputasional melalui, coding salah satunya tadi. oke, oke. Mmm, Iya, oke Bapak dan Ibu sekalian, eee, bagaimana kita seperti yang disampaikan oleh Pak Yahya, bagaimana manfaat coding itu ternyata luar biasa. Anak diajar untuk berpikir cepat ya, Pak, ya? betul, iya, Berpikir cepat, taktis, analisis, kemudian dia mhm bisa menyelesaikan permasalahan sendiri dan itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mhm kira-kira apa lagi, Pak, yang bisa diceritakan untuk coding ini supaya guru-guru itu bisa juga mau belajar? Karena gini loh, Pak, mhm bahasa coding ini mhm buat guru-guru jadi berat banget nih, mesti belajar lagi, mesti mhm sementara nih, mhm banyak sekali kan yang guru PAUD itu kan banyak sekali pendidikan dasar yang harus mereka pahami. Sekarang ditambah dengan, bahasa coding, khawatir kalau mhm guru-guru tuh menjadi berat gitu, Pak. mhm. Jadi, apa kira-kira menurut Pak Yahya itu yang bisa disampaikan, yang membuat guru-guru ini nyaman gitu, Pak? Iya Silakan, iya Pak. iya. Hal pertama yang, mungkin harus kita lakukan adalah, merubah mindset Ya, ya guru terkait dengan apa dan bagaimana itu coding ya, bahwa sebenarnya, coding itu bukan ilmu langit gitu kan, yang wah terlalu rumit dengan, pola-pola ya, text betul, based dengan, betul. perintah-perintah yang rumit gitu kan. Itu Iya, adalah, secara tidak sengaja bahwa sesungguhnya bagian kegiatan Bapak Ibu menggunakan alat peraga edukasi, ada unsur-unsur coding di sana coding, sebenarnya. ya, Kan ya, ya. ada menyusun-nyusun balok seperti itu kan, dia API itu kan ada di
di pendidikan anak Iya. usia dini itu Iya ya. betul APE. Yang besar-besar. Betul. Oh. Alat peraga edukasi bisa nanti digunakan untuk membelajarkan coding kepada anak-anak. Mewarnai juga. Nah, mewarnai misalnya bagian-bagian tertentu itu bagian dari membelajarkan coding ke anak-anak bahwa coding itu tidak hanya milik anak-anak yang pintar matematika saja, pintar komputer saja, tapi anak-anak yang biasa asal diajarkan dengan step by step, dengan langkah-langkah yang sistematis, memahamkan dari yang mudah ke sedang ke rumit, insya Allah nanti bisa juga ke sana. Nanti mungkin ada sesi sendiri ya, kita aplikasi Betul. belajar codingnya. Bisa nanti sesi peragaan ya, sesi peragaan mungkin di tempat yang mana nanti kita contoh-contohnya gitu ya, Pak. kita bawakan alat peraga untuk ke sana gitu kan, mungkin bisa di ruangan mana nanti bisa kita buat sesi itu nanti. Saya membayangkan tuh anak-anak tuh jadi seneng sains nanti, Pak. Betul. Seneng teknologi dan sains nih kayaknya dari usia dini mereka udah mulai aware dengan itu gitu ya. Betul. Dan nanti itu sekolah-sekolah yang mendapat BOS kalau di TK itu BOS dari kinerja ada juga, atau BOS yang kalau di TK itu yang dana dari pemerintah ya, BOP ada berapa banyak yang kalau di TK itu ada afirmasi atau kinerja itu ada juga kan? Ada juga. Ya, itu nanti sekolah-sekolah yang dapat BOS khusus yang dari pemerintah itu nanti harus wajib melakukan pelatihan. Mengirim gurunya untuk pelatihan coding. Insya Allah nanti digelar bulan Juli gitu kan, sekolah-sekolah yang dapat anggaran itu untuk mengirim gurunya untuk dilatih. Nanti tempatnya nanti akan ditentukan di mana, kerjasama dengan lembaga Diklat dan BGTK ya. Kalau lembaga Diklat yang dari PAUD itu ada APAUDI, kemudian nanti dengan koordinasi dengan BGTK nanti di mana tempatnya, sekolah-sekolah yang dapat anggaran BOS tadi akan diundang untuk mengikuti kegiatan pelatihan itu nanti. Oke Pak. Jadi anak-anak itu nggak asal main komputer gitu. Betul ya, harus pakai HP bisa nggak Pak itu? Bisa, ada aplikasi-aplikasi yang bisa mungkin kita dimainkan arahkan dengan ke HP. situ ya Pak, supaya mereka tidak cuma nonton doang, Betul. tapi melakukan project gitu ya. Iya, Udah dan tapi harus kayaknya nih kalau mereka udah melakukan project harus ada penghargaan, betul, lapor gitu, kayak anak-anak ngaji kan, ngaji, saya udah ini setoran ayat gitu kan, mungkin perlu gitu nih setoran coding gitu. Iya. Wah itu keren Pak, sudah jadi bisa apa gitu ya. Anak itu jadi terpacu untuk, wah aku mau bikin lagi, aku mau buat lagi, nggak sempet dia main. Betul. Wah itu keren Pak. Ini punya saya Bu sudah bisa loncat ini, gitu, bisa nangkap objek ini gitu kan. Kan dengan program sederhana yang dia buat. Itu ya. Komputer misalnya kan. Saya lihat itu ada kayak alat yang kayak capit gitu. Betul. Untuk nangkap gitu ya. Iya. Kalau misalnya sekolahnya belum punya lab komputer, boleh jadi nanti laptopnya guru kan, guru. Ayo bisa kasih tantangan, ayo anak-anak bagaimana ini supaya binatang ini bisa sampai ke sini, bisa nangkap ini, siapa yang bisa maju ke depan misalnya kan. Buat perintahnya gitu, nanti anak-anak dengan mouse-nya perintah ini move sekian tahapnya. Anak usia dini kan nggak bisa baca Pak, belum bisa baca Pak. Simbol ya, biasanya dengan simbol-simbol ya. Kalau gambar ini artinya ini maju, kalau gambar ini artinya mundur, gambar ini artinya maju 2 langkah kan bisa berupa simbol. Ya, simbol-simbol bisa. Bisa juga. Iya Pak. Ini satu lagi nih Pak. Menurut Bapak nih, keterampilan apa yang didapat atau diasah melalui kegiatan belajar coding? Ya, tentunya banyak keterampilan yang bisa diasah di sini, baik itu dari sisi motorik halus maupun motorik kasarnya anak-anak, dan juga di situ daya pikir yang sistematis kognitif itu perlu ditumbuhkan sejak dini, karena kita ketahui bahwa anak usia dini adalah masa emas ya, golden age, yang kita mudah untuk memberikan materi-materi terkait hal itu ya. Beda dengan orang tua, kadang dikasih ini sudah agak pusing, anak-anak akan cepat. Yang penting strateginya nih, strategi anak usia dini ini seperti apa, membelajarkan hal yang nanti kedepannya akan menjadi rumit. Step yang pertama ini dia akan, kalau dia paham, akan selanjutnya akan menjadi mudah itu. Seperti itu. Sip.
Keren keren Mhm. keren. Iya, berarti kalau seperti ini udah nggak perlu khawatir lagi ya, Betul, guru-guru, orang tua, harus merubah mindset, melakukan perubahan, mhm, mau nggak mau kita betul. harus melakukan perubahan Iya, itu. Ya mhm. caranya memang step by step ya, Pak, ya, Jadi pelan-pelan. supaya nanti anak-anak itu tidak sekedar menjadi, end user, Mhm, program ya, tapi dia juga mengkreasikan program, membuat program, tidak iya ya, sekedar sebagai pengguna saja. nggak cuman Mhm, nonton, nggak cuman nonton, lihat, tapi dia bisa iya, melakukan, bisa membuat membuat programnya, kreasi betul, menggerakkan. menggerakkan, Baik baik. mhm. Oke, eee, mungkin itu apa kira-kira, Pak, kendala yang bakal dihadapi kalau program ini sudah berjalan? Ya, kendala yang utama, ketika kita, plug ya, plug, program ya, kalau unplug itu kan kita nggak perlu komputer, kalau, plug-in komputer, itu kan perlu perlu alat, media komputernya sendiri. Biasanya kan di beberapa sekolah itu belum terpenuhi, tetapi solusinya kan tetap ada ya. Apakah itu nanti dengan laptop salah satu guru aja, nanti dipakai bersama-sama, atau dengan yang unplugging tadi. Kalau unplugging tadi kan konsep coding tanpa komputer Tanpa pun komputer? bisa dengan alat peraga edukasi yang ada. Berarti kan anak usia dini ini kan Mmm, sampai tuh ke mhm, pedalaman-pedalaman, betul, tetap iya. bisa main ya? Iya, jadi tidak ada hambatan, "Bapak jaringan internet susah," nggak perlu harus ada internet itu kan. Oh gitu. Nggak ada komputer, Pak, kan tidak harus ada komputer gitu kan, alat peraga edukasi kan pasti semua punya gitu, ada ya. Atau Iya, gerakan-gerakan, simbol gerakan misalnya dengan gerak tubuh kan bisa juga ini. mhm, Kalau misalnya guru sini berarti anak-anak bergerak ke mana ya kan, iya iya iya. sini anak-anak harus bergerak ke sana gitu kan. Harus kodenya apa, nanti bergeraknya Iya, berapa kali, itu kan juga membelajarkan coding-coding oke sip, secara non komputer, iya. seperti itu. Mindset dirubah ya? Iya, mindset-nya Oke. dirubah itu kan. Iya, Pak, ya, tadi kan Mhm, ngobrol-ngobrolnya kita udah panjang lebar banget ya. mhm. Gimana kalau kita kasih contoh? Iya, Kita iya, tayangkan dulu apa sih coding itu gitu ya, dari yang memang tanpa komputer. komputer dengan yang ada komputer gitu ya. Oke, kita lihat bareng. Tas menggapai ikan, tangan bersambit, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, tangan di perut, siap berdoa, berdoa sebelum beribadah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya. Jadi semakin jelas Pak ya kalau sudah kayak Hmm. gini. Jadi kalau kita udah lihat tadi tayangannya, akan guru-guru tuh akan lebih gampang ya mungkin seperti itu ya Pak? Betul ya. Iya. Jadi guru-guru tuh akan lebih paham, oh ya aku bisa gitu ya. Mungkin Betul. gitu ya Pak ya? Iya, iya. Gimana Pak Yaya? Iya, betul sekali. Memang yang pertama dan utama adalah mindset tentang coding itu apa dan bagaimana itu yang harus diluruskan kepada teman-teman kita, seperti itu. Iya, baik. Ya, baik Pak Yaya, satu lagi nih Pak Yaya ya. Seandainya orang tua keberatan dengan ngajarin ini, apa solusinya Pak? Apakah ada kursusnya? Apakah apa? Kan ada kalau SD ada nih Ya, 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 kursus coding. Kalau TK apakah ya, dibutuhkan? ya. Itu tergantung dari motivasi orang tua ya. Kadang misalnya nih orang tua tidak puas dengan misalnya coding yang diberikan di sekolah. Ada banyak di luar itu kursus-kursus robotik untuk kid ya, robotik for kid, coding for kid itu saya rasa ada di kota-kota besar ya. Nggak tahu di Samarinda mungkin ada juga, nanti kita cari referensinya. Dan mapel coding ini nanti kan tidak harus dibuat dengan mapel tersendiri, bisa terintegrasi dengan mapel-mapel yang lain gitu kan. Oke. Tema-tema yang lain, tema transportasi bisa diintegrasikan ke situ, tema alamku juga bisa. Jadi ada beberapa tema yang ada yang sudah ada di Senjang PAUD itu bisa kita integrasikan Oh gitu. konsep Baik. tentang coding kepada anak-anak itu. Ya, jadi intinya sebenarnya coding itu alat ya, alat sebagai alat yang bisa dipergunakan untuk kita anak-anak belajar. Tergantung bagaimana mereka mempergunakannya, begitu ya Pak ya? Betul. Nah yang terpenting lagi untuk anak usia dini, mereka harus didampingi, mungkin itu ya Pak ya? Betul Itu yang sekali. penting. Iya. Jadi mindsetnya orang tua, kita paham tentang coding ini, dan kita menemani mereka untuk melakukannya, Betul ya. mengapresiasinya, Betul. mengarahkannya. Ya, Mungkin itu ya Pak ya? alat-alat permainan yang bernuansa game itu juga saya rasa ada juga dijualan di pasar atau yang dimiliki di Gitu. sekolah itu. Bijak dalam Betul. dalam mempersiapkan permainan buat anak-anak. Iya. Mungkin itu ya Pak ya? Betul sekali ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, mungkin sekarang sudah semakin jelas ya tentang apa itu coding, dan saya rasa kita harus siap karena mau nggak mau tantangan dunia sekarang memang harus ke situ. Dan Pak Yahya, untuk penutup acara kita hari ini, silakan Pak Yahya, apa yang akan Pak Yahya sampaikan buat ayah dan ibu di rumah, juga pemirsa sekalian. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, baik orang tua maupun teman-teman guru, bahwa saat ini adalah era digital yang kedepannya tantangan terkait digital ini akan semakin global. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan anak didik kita sejak dini terkait konsep-konsep pemrograman digital yang dimulai dengan coding tingkat dasar melalui penerapan bermain sesuai dengan usianya. Nanti ke depannya tentunya akan menjadi lebih banyak tantangan rumit sehingga anak-anak kita nanti tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Dan tentunya coding ini tidak hanya untuk fokus menjadi programmer, tidak, tetapi memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Ini juga perlu pengetahuan terkait dengan coding dan berpikir komputasi tadi, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Yahya untuk hari ini. Terima kasih, informasinya luar biasa. Sehat selalu Pak Yahya ya. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, sampai sekian dulu Bunda PAUD Menyapa hari ini. Podcast yang khusus untuk menyapa para orang tua, para guru, dan anak-anak, seluruh anak-anak di Kalimantan Timur. Sukses Bunda PAUD Kalimantan Timur, dan salam literasi.